Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai persiapan PTS Matematika semester genap untuk kelas 8 ya. Oke, sekarang kita akan mulai. Oke, soal selanjutnya perhatikan gambar berikut. Keliling bagian yang diarsir biru adalah titik-titik. Nah, di sini kita akan memulainya. Kalau kita lihat di sini kita akan menamakan di sini aja 26, di sini 26. Kita akan menamakan A ya, di sini dengan B. Nantinya ini C, ini D, ini E, dan yang ini F gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan si D, C ini 26, maka si A sama si F ini tentu nantinya 26. Yang dimana bisa kita tahu bahwa nantinya sama dengan kelilingnya itu adalah A ditambah dengan C, ditambah dengan D, ditambah dengan F gitu ya. Ditambah dengan B, ditambah dengan E gitu. Nah, karena si A itu sama dengan C, sama dengan D, sama dengan F, sama dengan semuanya itu keseluruhan 26, maka karena ada 4, maka 4 dikali dengan 26 gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih, tinggal B ditambah E gitu ya. Nah, apa sih yang kita butuhkan untuk mencari B sama E ini? Yaitu adalah menggunakan keliling dari lingkaran. Si B sama si E, kalau misalkan masing-masing seperempat lingkaran gitu ya, maka 4 dikali 26, B-nya itu kan seperempat keliling lingkaran ditambah dengan 1/4 keliling lingkaran gitu ya. Nah, kalau misalkan dijumlahkan ya, nantinya maka 4 dikali 26 ini ditambah dengan seperempat tambah seperempat itu akan menjadi setengah. Atau kalau mau secara matematisnya seperti ini. Kita akan buat secara matematisnya lebih detail ya. Jadi seperempat ditambah dengan 1/4 dikali dengan keliling lingkaran gitu. Nah, sama dengan ya. Jadi 4 kali 26 itu adalah 104 gitu. Ditambah dengan 1/2 dikali dengan keliling dari lingkaran. Nah, sekarang kita hilangkan terlebih dahulu si kurungnya. Jadi 104 ditambah 1/2 keliling dari lingkaran ya. Nah, 1/4 keliling dari lingkaran itu kan rumusnya adalah 2 R atau 2 D. Sekarang kalau kita lihat keliling dari lingkaran itu kan B itu dari lingkaran si dengan jari-jari adalah 14, maka jari-jarinya sama dengan 14. Jadi kita bisa ganti ya, nantinya di jari-jarinya 14, maka si V-nya karena R-nya kelipatan 7, maka bisa kita buat ya, nantinya R-nya itu 22/7. Tapi nih bisa kita coret nih, kita habisin dulu ya biar lebih gampang. Jadi 1 dikali dengan V-nya itu 22/7 dikali dengan R-nya 14. Oke, ini juga masih bisa kita bagi. 14 dibagi 7, 2. 7 dibagi 7, 1 ya. Terus 22 dibagi 7, 22 dibagi 1 itu hasilnya 22. Maka bisa kita buat menjadi sama dengan 104 ditambah 1 dikali 22 dikali 2 gitu ya. Jadi 104 ditambah dengan 44, karena 1 dikali 22 itu 22, 22 dikali 2 itu 44. Maka hasilnya adalah 148. Jadi jawabannya yang benar adalah B ya. Oke, ini adalah soal untuk keliling bagian biru yang diarsir gitu. Ke soal berikutnya. Jadi perhatikan gambar berikut, luas daerah yang diarsir. Sekarang luas daerah yang diarsirkan semuanya ya. Berarti di sini nanti ada luas yang namanya persegi dan luas yang namanya setengah lingkaran gitu ya. Setengah lingkaran. Nah, kalau misalkan semuanya diarsir, maka nantinya rumusnya adalah ditambah ya, luas daerah yang diarsir gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Rumus dari luas persegi yaitu S kuadrat ditambah dengan setengah dari rumus luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya apa? Yaitu pi R kuadrat. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi nih adik-adik. Kalau kita mau lihat S-nya berapa? S-nya adalah 14. 14 kuadrat, atau kalau kuadrat itu maksudnya adalah
S dikali S. Berarti kalau misalkan 14 kuadrat, maka nantinya 14 dikali dengan 14. Kita tulis dulu di bawahnya, 14 dikali 14. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih, jari-jari lingkaran. Kalau misalkan lingkaran seperti ini adalah diameternya 14, kalau setengahnya berarti 7 gitu ya. Maka R-nya sama dengan 1/2 dikali dengan 14, maka R-nya adalah 7 gitu. Ini R-nya. Maka kita buat sini 1/2. Karena jari-jarinya adalah kelipatan 7, maka kita menggunakan V-nya itu 22/7 dikali dengan 7 kuadrat. Ditambah dengan, kita lanjut lagi di bawahnya, 1/2 dikali 22/7. Nah, 7 kuadrat sama ya, jadi 7 dikali 7. Nah, ini bisa kita coret gitu ya. 22 dibagi dengan 2 itu hasilnya 11 gitu. 14 kali 14. Oke, 14 dikali 14. Kita hitung ya, 14 dikali 14. Ada yang tahu hasilnya berapa? 14 dikali 14. Hasilnya adalah 196. Gitu ya. Ditambah dengan, karena di sini 1, ini udah jadi 11 dikali dengan 7 gitu ya. Jadi 196 ditambah dengan 11 dikali dengan 7. Kenapa 11? Karena kan 1 dikali 11. Jadi sama dengan 196 ditambah dengan 77. Oke, kita hitung ya. 196 ditambah dengan 77. Di sini kita taruh 13, di sini 1 ya, 10, 17, di sini 1. Berarti 2, 7, 3. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang berikutnya cukup lumayan panjang ya, tapi kita nggak patah semangat. Diketahui panjang garis singgung persekutuan lingkaran C dan D adalah 12 cm. Jari-jari lingkaran C dan D berturut-turut adalah, nah, kalau kita lihat ya di sini ada 2 garis lingkaran luar. Kita lihat di sini garis singgung persekutuan lingkaran C dan D itu adalah 12 cm. Oke, sekarang perhatikan gambarnya terlebih dahulu ya. Ini gambarnya sedikit salah. Kita harusnya lingkarannya itu, karena lihat jari-jarinya 7,5 sama 4, berarti 7,5, misalkan di sini 4 gitu ya. Nah, yang ini itu namanya persekutuan, nantinya adalah yang luarnya gitu ya. Nah, ini nanti bagian persekutuan dalamnya. Berarti kalau misalkan jari-jarinya ini 7,5 ya, maka nantinya di sini 7,5, karena kan ini jari-jari ya. Untuk yang C, ini lingkaran C, yang ini adalah lingkaran D, ini jaraknya adalah 4, dan garis-garis persekutuan, garis singgung persekutuan luarnya itu adalah 12, berarti di sini 12 cm. Nah, yang kita cari adalah jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut, atau nantinya adalah, kalau jarak pusat itu adalah P-nya gitu ya, P-nya. Oke, kita lihat P-nya di mana ya? P-nya di sini gitu ya, gitu. Oke, sekarang kita mulai aja tanpa panjang lebar. Rumusnya adalah D sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R besar. R besar itu berarti yang paling besar ya, dikurang dengan R kecil atau jari-jari yang paling kecil gitu. Dimana kita tulis dulu ya, D itu sama dengan garis singgung persekutuan luar gitu. Garis singgung persekutuan luar. Ini garis singgung ya. Terus yang P-nya, P kecilnya ya, ini adalah jarak pusat. Yang namanya pusat kan berarti dari titik ke titik langsung gitu ya. Pusat kedua lingkaran. Dan yang R besar adalah jari-jari lingkaran terbesar gitu ya. Jari-jari lingkaran terbesar. Jari-jari lingkaran terbesar. Yang R kecil ya, tentu aja ya, jari-jari lingkaran terkecil gitu. Nah, karena kita udah tahu rumusnya adalah seperti ini, tinggal kita masukkan aja nih. Untuk D-nya itu tadi 12, R-nya 7,5 dan R kecilnya adalah 4 gitu ya. Maka yang ditanyakan adalah yang si P-nya, tentu aja titik-titik tanda tanya gitu ya. Oke, kita mulai. D sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R kurang R kuadrat gitu ya.
jadi D kuadrat ya. Karena kenapa kok D kuadrat sih, kan dari kita akan memindahkan si akarnya dari ruas kanan ke ruas kiri. Makanya kenapa dia menjadi kuadrat si D-nya, dikurang dengan R besar kurang R kecil kuadrat gitu. D-nya berapa? D-nya kan 12 kuadrat sama dengan P besarnya adalah yang kita tanyain ya, atau P kecil gitu ya. Dikurang dengan R besar 7,5 dikurang dengan 4 kuadrat. 12 kuadrat yaitu 12 kali 12 hasilnya 144 ditambah P kuadrat dikurang dengan 3,5 kuadrat. Kita lanjut ke sini. Jadi 144 sama dengan P kuadrat. Nah, 3,5 kuadrat ini nantinya akan menjadi ya, menjadi min 12,5 ya. Min 12,25. Nih, kita hapus dulu, kita rapikan. 12,25 kurang 12,25. Oke, sekarang karena kita mau meninggalkan si P-nya sendiri, maka kita akan memindahkan si 12,25-nya ini ke sebelah kiri. Jadi yang awalnya negatif maka menjadi plus ya, si 12,25-nya ini sama dengan P kuadrat gitu. Maka hasilnya adalah 156,25 sama dengan P kuadrat. Nah, kita kan mau mencari P-nya aja dong, nggak butuh kuadratnya. Maka kita pindahkan menjadi akar ya, 156,25 sama dengan P. Jadi akar dari 156,25 P-nya itu adalah 12,5. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.